warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Suhadi SPD MMPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Depok. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 3 Depok. Yang kami hormati Bapak Mustaqim SPD selaku pengawas SMP Negeri 3 Depok. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajah dalam acara Rapat Dinas SMP Negeri 3 Grabang tahun pelajaran 2023-2024. Selawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan rangkaian acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengarahan kepala sekolah. 3, paparan visi misi sekolah. Yang keempat, diskusi dan audiensi visi misi sekolah. Yang kelima, penutup, dan yang terakhir lain-lain. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada hari ini dapat kita lalui dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pengarahan dari Kepala Sekolah, beliau Bapak Suhadi SPD MMPD, sekaligus paparan visi misi sekolah, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan audiensi visi misi sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru karyawan yang saya hormati dan saya sangat banggakan, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmatnya kita bisa melaksanakan akidah kita, salah satu akidah kita rapat yang intinya nanti kita akan bersama-sama melakukan refleksi, melakukan evaluasi terhadap visi misi sekolah yang sudah kita tetapkan bersama. Yang berikutnya Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sepakati bersama di awal tahun ajaran 2023-2024 ini, bahwasanya visi dan misi itu kan melihat pada salah satunya. Kita berkaca pada rapor pendidikan kita yang sudah kita capai di tahun 2023. Kemudian setelah kita analisa bersama, kemudian kita kaji bersama, dikaitkan dengan visi yang sudah kita miliki, kemudian bersama-sama dengan perwakilan dari komite dan juga sudah kita sosialisasikan kepada orang tua wali murid. Kemudian kita adakan peninjauan kembali terhadap visi misi sekolah itu, yang kemudian kita sepakat itu untuk diadakan perubahan atau pembaruan dan penyesuaian dengan berbagai kebijakan yang ada. Jadi oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama melihat kembali, melakukan refleksi terhadap
visi misi yang sudah kita tetapkan bersama. Nah, mohon nanti di dalam forum ini juga nanti ada kita diskusi bersama setelah nanti selesai kita paparkan semua apa-apa yang perlu kita perbaiki yang menjadi penekanan sehingga apa yang sudah kita tetapkan menjadi visi itu semua bisa terwujud paling tidak dalam 4 tahun ke depan. Jadi artinya mungkin tahun ini kita baru meletakkan dasarnya, kemudian yang kedepannya kita bisa bersama-sama untuk memperbaiki apa yang sudah kita sepakati itu. Nah, oleh karena itu nanti kita langsung saja. Jadi sekali lagi ini biar praktis kita ringkas ya. Jadi ada pengarahan, kemudian presentasi dan sekaligus nanti diskusi bersama. Mohon izin saya berdiri saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi yang sudah saya siapkan ini kita melihat kembali visi misi sekolah kita sekali lagi itu. Pengertian visi itu apa saya kira saya tidak usah mengulas secara detail. Yang hakikatnya kalau saya membuat satu kata ringkas itu kan visi itu kan gambaran keadaan yang hendak kita wujudkan atau kita harapkan itu terwujud di masa yang akan datang. Nah, kita sebagai lembaga pendidikan formal jelas punya visi atau gambaran keadaan tadi, satu kondisi yang itu kita inginkan di masa yang akan datang. Itu visi. Nah, kemudian misi. Nah, misi itu bisa dikatakan caranya. Bagaimana caranya kita mencapai keadaan atau kondisi tersebut. Jadi dengan misi itu kita berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi visi kita. Nah, dalam hal ini adalah sekolah kita SMP Negeri 3 Gerabak. Nah, yang berikutnya sekali lagi kita sebelum nanti membahas visi kita melihat dulu pencapaian atau capaian rapor pendidikan kita ini masih 2023 Bapak Ibu. Di situ alhamdulillah kan kita tidak ada merahnya. Tapi kita ada dua komponen yang masih sedang berpredikat sedang, yaitu berkaitan dengan kualitas pembelajaran dan numerasi. Nah, oleh karena itu dengan visi tadi yang sudah nanti kita tetapkan itu akan mengacu khususnya nanti penekanan pada dua komponen ini. Dan kemudian yang selanjutnya, nah, sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, visi kita adalah terwujudnya insan yang berakhlak mulia, berbudaya dan berwawasan global menuju profil belajar Pancasila. Saya tidak menyampaikan alasannya kenapa, yang sudah kita diskusikan bersama. Yang jelas dari visi ini kita mengamalkan ada tiga poin yang pokok ya, dengan indikator masing-masing. Yang pertama berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu indikatornya kita yang sangat sederhana kita tetapkan. Terlaksananya kegiatan pembiasaan dan keagamaan secara terprogram. Jadi artinya walaupun sifatnya pembiasaan, tapi itu kita programkan dan kita siapkan dengan baik. Di samping juga kegiatan yang lain yang secara terprogram kita sudah susun dan sepakati. Kemudian juga terlaksananya kegiatan untuk menumbuhkan sikap toleransi dan seterusnya, menghargai dan seterusnya, itu juga kita keluarkan dalam menjadi salah satu indikator pencapaian yang poin untuk berakhlak mulia. Artinya di dalam berbagai kegiatan yang bersikap toleransi, saling menghargai, ini harus menjadi fokus kita. Termasuk juga di dalam pembelajaran. Bagaimana kita ajarkan, kita pahamkan kepada anak didik kita untuk bisa bersikap itu. Kemudian yang kedua, berbudaya. Nah, berbudaya di sini, budaya itu lebih luas dari pengertian kesenian. Jadi tidak hanya berupa seni, tapi menyangkut juga masalah kebiasaan, tradisi dan yang seterusnya. Dan yang ingin kita tanamkan pada anak didik kita adalah budaya untuk terbentuknya karakter siswa yang baik. Dan kemudian juga terlaksana kegiatan mewujudkan budaya 5 sehat, bersih, indah dan menyenangkan. Ini sekali lagi tentu saja bukan hanya dalam satu aspek atau kegiatan saja, tapi juga mencakup keseluruhan. Yang selanjutnya tumbuh dan berkembangnya kepedulian. Ini sudah harapannya sudah menjadi
budaya. Nah, sekali lagi apa yang saya sampaikan nanti jadi evaluasi dan refleksi kita bersama. Terus terlaksananya kegiatan yang menumbuhkan jiwa serta kepekaan terhadap seni dan keindahan. Jadi sekali lagi budaya di sini tidak hanya atau tidak terbatas pada seni dan keindahan saja, tapi secara umum. Maka kegiatan-kegiatan yang bersifat kaitannya dengan membudayakan, membiasakan dalam artian konteks yang secara luas adalah yang baik. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah berwawasan global. Jadi salah satu aspek komponen dalam misi kita adalah ini. Terlaksananya kegiatan yang mendukung terwujudnya masyarakat belajar. Maka salah satunya kita membentuk komunitas belajar ini juga dalam rangka itu. Jadi komunitas belajar dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat belajar. Kemudian yang kedua, kegiatan bidang akademik maupun non akademik ini bisa berjalan dengan baik dalam artian juga untuk mendukung itu. Nah, artinya juga karena konteksnya dalam wawasan global, ya kita tidak mungkin, artinya tidak mungkin untuk melarang anak itu membawa HP, kan akhirnya seperti itu. Ini salah satu apa yang sudah kita lakukan, sudah mengarah ke situ. Kemudian kegiatan pembelajaran yang efektif dan reflektif. Jadi ini juga kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dan juga hakikat keilmuan sendiri. Bagaimana bisa kita itu melaksanakan kegiatan dengan secara reflektif, ya, efektif dan reflektif. Jadi apapun yang dilaksanakan, termasuk mungkin keseharian kita melaksanakan apel, kemudian pembiasaan, ini harus kita refleksikan apa-apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Kemudian pembinaan potensi akademik dan non akademik, saya kira ini tidak bukan hal yang baru lagi. Jadi dalam mempersiapkan anak-anak ke depan, kemampuan ini kan sudah kita lakukan. Di antaranya untuk mempersiapkan anak yang mengikuti lomba OSN, kemudian yang non akademik ada Popda dan sebagainya. Ini kan artinya kita sudah mengarah ke sini. Kemudian kegiatan dalam mengembangkan sikap tanggap dan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dan seterusnya. Jadi kalau dalam KBN kita selalu ada diskusi, kemudian presentasi, itu secara langsung maupun tidak langsung kan juga kita mendukung pelaksanaannya. Yang selanjutnya terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan optimalisasi potensi sumber daya yang efektif, secara efektif. Jadi ini mungkin yang perlu kita tekankan nanti, bagaimana bisa kita menggunakan memanfaatkan sumber daya yang ada. Mungkin kalau teman-teman dari guru penggerak sudah pernah mempelajari ini, bagaimana pemberdayaan aset kita yang apapun adanya itu kita optimalkan. Ini sebenarnya termasuk mengajar. Nah, kemudian yang selanjutnya dari visi tersebut kita nanti menggunakan caranya adalah dengan ini, yang kita singkat dengan siap bergerak. Ya, masing-masing ini mohon maaf kalau kurang jelas, tapi intinya adalah bahwa kita itu dengan cara-cara seperti ini diharapkan anak lulusan SMP kita itu bisa tadi sesuai dengan visi yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana strategi sekolah untuk mencapai visi sekolah tadi. Ini yang sudah saya tuangkan di RKT kita, karena kerja tahunan. Ada beberapa kegiatan tadi sudah kita singgung. Ada kegiatan terprogram, kebiasaan intra, ekstra, kurikuler dan seterusnya, sampai ada kegiatan insidental. Itu kenapa saya masukkan, karena kalau di kita lembaga formal sekalipun banyak kegiatan-kegiatan yang itu di luar apa yang kita pikirkan, ya. Apa yang kita rencanakan itu kadang muncul begitu saja. Jadi juga menyangkut kebijakan, mungkin juga termasuk perkembangan masyarakat yang ada. Jadi ini beberapa strateginya. Ada yang terprogram itu kita programkan rapat kerja, kemudian ada IHT, review kurikulum yang ini harus dilaksanakan. Kemudian workshop BKI ini yang sudah kita laksanakan kemarin, dengan juga mengacu pada pencapaian rapor pendidikan kita. Jadi kalau kemarin kita melihat lemahnya kualitas pembelajaran, kita sudah melaksanakan 2 kali workshop dengan narasumber yang sama.
yang bisa Bapak Ibu rasakan. Kemudian juga dengan adanya rapat komite sekolah, ya ini sudah kita programkan. Jadi minimal dalam satu semester itu sekali dan sudah cukup untuk melaksanakan rapat dengan komite. Kemudian juga dengan pleno dengan orang tua atau wali yang di setiap awal tahun pelajaran yaitu kita programkan salah satunya untuk menyampaikan atau mensosialisasikan visi misi dan juga program sekolah. Kemudian di sini ada peringatan Hari Besar Agama dan Hari Besar Nasional. Yang selanjutnya pembiasaan, itu ada kegiatan seperti ini yang sudah berjalan dengan cukup baik. Yang sekali lagi itu perlu juga kita evaluasi untuk kita tingkatkan mana yang kurang dengan melihat pada pencapaian rapor pendidikan berikutnya. Selanjutnya kegiatan intrakurikuler di pembelajaran yang sudah kita laksanakan secara terjadwal, saya ingin masukkan ini yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu berikan yang lain. Yang selanjutnya ada kegiatan kokurikuler yang sekarang ya biasanya kalau dalam kurikulum merdeka kan itu kaitannya dengan identik dengan P5. Dan kemudian juga ini kenapa saya masukkan outing kelas kemarin juga dengan melihat berbagai perkembangan yang ada, memang outing kelas itu ada. Ya nanti mungkin bisa kedepannya kalau kemarin kita evaluasi dan efektif, ya itu bisa kita tingkatkan. Mungkin beberapa mata pelajaran termasuk kalau biasanya sekolah ini setiap 2 tahun sekali ada studi tour, nah mungkin bisa kita alihkan dengan ini. Tidak hanya sekedar nama, tapi kita bisa programkan menjadi OT kelas. Mungkin dari sekarang Bapak Ibu yang mengajar nanti kelas 8 dan 9 sudah punya gambaran bayangan bagaimana kalau itu dijadikan OT kelas, kemudian nanti produknya atau hasilnya di saat ujian praktek nanti itu kan sudah kita bisa dikatakan mirip, lebih efektif. Kita siapkan bahwa OT kelas itu misalnya, atau mungkin nanti perkembangannya bagaimana kita lihat. Kemudian juga melalui kegiatan ekstrakurikuler banyak sekali, mohon maaf ini belum semua saya masukkan, hanya beberapa yang saya masukkan, tapi intinya ini semua adalah untuk pencapaian visi tadi. Kemudian yang tadi saya matur ada kegiatan insidental. Jadi kenapa perlu kita masukkan? Karena memang ya setiap tahun, hampir setiap tahun kan ada yang insidental itu. Yang mungkin di sekolah kita pun juga bisa saja melaksanakan kegiatan secara tidak terprogram atau insidental. Jadi seperti P5 yang kemarin kita adakan, memang kita rencanakan, tapi dengan mengundang melibatkan beberapa sekolah mungkin belum pernah kita lakukan. Itu sifatnya insidental. Yang selanjutnya ini beberapa bukti visi saja, foto-foto kegiatan yang kemarin sudah kita laksanakan ya. Kayak lagi mohon maaf ini kurang lengkap, ada kebiasaan apel dan seterusnya, upacara dan sebagainya. Nah ini kemudian ada lagi yang baru untuk komunitas belajar. Ini mungkin Bu Puji dan teman-teman bisa mencermati ini dan menjadi nanti ke depannya bisa menjadi program kita. Jadi yang pertama jelas di awalnya walaupun ini saya hanya minta lewat WA saja Bu Puji untuk merumuskan membuat kompil dan alhamdulillah sudah terbentuk dan sudah kita laksanakan beberapa kegiatan. Nah nanti yang ini poin-poin ini bisa menjadi kegiatan di komunitas belajar. Sekali lagi tidak harus secara formal, tidak harus dilaksanakan secara formal. Mungkin yang katakan yang kedua mungkin beberapa Bapak Ibu guru ada kendala dalam menyusun pengelolaan kinerja. Mungkin bisa bersama-sama dengan teman yang sudah katakanlah sudah tuntas begitu sudah melaksanakan, dan ini kan bisa menjadi agenda dari pengelolaan kinerja ini, komunitas belajar. Kemudian juga refleksi. Nah ini sangat perlu barangkali Bapak Ibu sekedar kalau hanya melaksanakan refleksi di dalam pembelajaran katakanlah hanya satu dari satu sisi untuk Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu dan mata pelajaran Bapak Ibu sendiri, barangkali itu kan kurang lengkap. Nah, coba nanti kalau kita refleksikan bersama wali kelas, bersama guru BK dan yang lainnya, siswa dan yang lainnya,
saya kira itu akan lebih baik hasilnya. Karena dari Bapak Ibu yang lain otomatis ada beberapa masukan yang Bapak Ibu sendiri tidak biasa. Mungkin karena karakteristiknya yang berbeda mata pelajarannya. Nah itu mungkin bisa dilengkapi yang lainnya. Kemudian juga strategi menguatkan proses pembelajaran yang efektif. Bagaimana? Nah mungkin Bapak Ibu yang sudah menerapkan salah satu model atau metode di kelas tertentu barangkali efektif. Tapi ketika diterapkan yang lain, kan kita tidak bisa memastikan bahwa ini pasti bagus. Nah dalam hal ini, mungkin Bapak Ibu perlu berkolaborasi dengan yang lain. Nah mungkin sebaliknya tadi. Kemudian yang berikutnya penyusunan dokumen peralatan pembelajaran, termasuk bahan ajar. Nah ini mungkin bisa menjadi agenda juga dari komunitas belajar. Bapak Ibu banyak yang ikut MPMP atau yang lain, yang itu bisa kita diseminasikan di komputer kita. Kemudian juga bisa permasalahan peralatan pembelajaran yang berbasis data dan asesmen murid. Data itu tidak hanya rapor pendidikan, tapi juga bisa berupa data pribadi, data keluarga anak-anak kita. Dan mungkin wali kelas, guru BK atau yang lain yang punya data secara lengkap ini. Dan kemudian juga bisa penyusunan instrumen asesmen pembelajaran. Nah ini kalau hal-hal seperti ini, yang terakhir itu yang sudah kita laksanakan kemarin, ada berbagi praktek baik. Nah ini adalah salah satu gambaran. Bapak Ibu mungkin dari dua teman kita yang kemarin sudah berbagi, sedikit banyak ada manfaatnya, minimal ada menjadi sumber inspirasi untuk pembelajaran yang lain. Nah ini contoh kegiatan kemarin. Dan kemudian Bapak Ibu, ini mungkin yang walaupun saya yakin Pak Dhani dan teman-teman sudah melaksanakan, nah ini yang belum kita dokumentasikan di Pak Dhani. Nah mungkin ke depannya, nah ini menjadi program kita dan mungkin ya sama dengan komputer tadi, apa-apa yang dibutuhkan di sekolah kita sehingga sekolah kita itu aman atau terhindar dari tindak kekerasan. Yang pertama adalah sosialisasi kebijakan. Nah ini baik kepada kita sendiri dengan teman-teman guru, dengan PU, kemudian juga dengan komite, dengan orang tua, juga dengan anak-anak kita. Baik oleh kita, oleh Bapak Ibu Guru sebagai narasumbernya, ataupun bisa mengambil narasumber dari yang lain. Kemudian menerima dan menindaklanjuti laporan. Nah ini yang Pak Dhani jelas setiap saat seringkali begitu ada info tidak hanya laporan, bahkan ada informasi saja Pak Dhani sudah langsung bergerak untuk melakukan menindaklanjuti. Kemudian melakukan penahanan terhadap temuan. Jadi apa yang sudah kita lakukan di awal itu ketika Pak Dhani mengundang beberapa anak perempuan dan orang tuanya, kita kumpulkan di sini, itu kan juga bisa kita masukkan di sini. Jadi penahanan terhadap temuan karena kita menemukan itu. Kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua wali. Jadi ini tentu saja sudah melibatkan semua pihak. Guru mata pelajaran, wali kelas, kesiswaan, guru BK, dan juga bahkan sampai saya selaku kepala sekolah. Memeriksa laporan dugaan kekerasan. Jadi untuk pembinaan keperluan itu jelas setiap laporan itu tetap harus kita perhatikan, tapi bukan berarti kita terima, kita telan mentah-mentah. Kita juga harus perlu mengcross-check. Jadi kita perlu mengambil atau mencari sumber yang lain untuk menguatkan atau mungkin bagaimana mengatasi masalah yang ada. Kemudian mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan. Ini barangkali ada anak-anak kita yang menjadi korban, itu juga perlu kita lindungi, perlu kita dampingi agar jangan sampai berdampak pada yang lebih luas lagi. Kemudian mengkomunikasikan dan koordinasi dengan guru, karyawan, termasuk orang tua dan pihak lain, termasuk kalau yang sudah dilakukan Pak Dhani kan misalnya menghubungi kepolisian atau sekolah lain dalam rangka pencegahan ataupun penanganan ini. Ini Bapak Ibu jadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah mungkin barangkali ke depannya ini juga perlu kita bukan formal kan ya, kalau formal sudah ada, sudah terbentuk,
dan ini yang perlu kita tindak lanjuti dan kita kaji lagi apa-apa yang ada kekurangannya maupun perlu kita tingkatkan dan kita kuatkan. Ini salah satu buktinya tadi. Ada kita mengundang orang tua, kemudian beberapa anak sudah kita tangani. Dan kemudian ini walaupun kegiatan kepolisian, mengundang polisi dalam MPLS itu sebenarnya sudah dalam rangka itu. Termasuk kemarin mungkin ada di LJK itu kita melibatkan dari orang yang dari yang itu dan seterusnya. Nah kemudian dari apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu, ini hasil yang nyata saja. Untuk rapot pendidikan pencapaian kita di 2024, alhamdulillah kan sudah hijau semua, berarti kan sudah baik semua. Tapi bukan berarti itu kita diamkan, tidak kita tindak lanjuti. Nah dalam hal ini menurut hasil rapot pendidikan kita, itu yang direkomendasikan untuk perlu ditingkatkan lagi, itu yang utama adalah ini. Walaupun sebenarnya sudah meningkat literasi. Jadi sekali lagi walaupun itu sudah meningkat. Dan ini menjadi gambaran kita bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata kan dampaknya sudah kelihatan. Kalau kita rancang dengan baik dan dikaitkan dengan visi yang sudah kita susun bersama. Dari berinsan mulia dan seterusnya, berakhlak mulia, insan berakhlak mulia, sampai dengan berwawasan global menuju profil pelajar Pancasila yang ada 6. Itu Bapak Ibu, jadi secara sekilas untuk visi kita dan juga kemudian strategi sekolah kita yang sudah kita berkali-kali mengadakan rapat, ternyata kan juga yang kita laksanakan ternyata kan ada hasilnya. Jadi berkat kerja keras dan kerjasama kolaborasi Bapak Ibu sekalian, sehingga ini bisa kita capai bersama. Itu selesai, kemudian mari kita diskusikan untuk bagaimana agar visi-visi kita itu menjadi lebih baik lagi, Bapak Ibu. Nah, monggo kalau ada yang perlu kita sampaikan. Jadi sebagai gambaran saja tadi di sini, dengan melihat ini, saya sebenarnya sudah membuat rancangan, artinya sudah menyimpulkan, mengklarifikasi dari rumusan atau rekomendasi dari rapor pendidikan. Ada sekitar 35 kegiatan yang direkomendasikan untuk dilaksanakan di sekolah dalam rangka khususnya meningkatkan yang belum optimal ini. Jadi itu nanti ini menjadi bahan kajian kita nanti ke depannya untuk pertimbangan menyusun program kerja di tahun ajaran ke depan. Dan kemudian yang sekali lagi fokusnya utamanya, bukan fokus sih, kalau fokus bisa semua, yang utamanya adalah di literasi. Maka dari itu, dengan melihat sumber daya kita yang ada, dengan kita tidak istilahnya membesar-besarkan masalah kelemahan kita yang kita miliki, nah bagaimana bisa nanti semua itu bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu monggo Bapak Ibu kita berdiskusi bersama. Jadi salah satunya literasi, kalau saya bisa mengungkapkan satu hal dulu ya, nanti yang lain silakan Bapak Ibu. Apa yang menjadi kelemahan kita dan harus segera kita atasi dalam literasi itu kan salah satunya adalah masalah sarana pembelajaran yang mendukung itu. Langsung saja saya tunjukkan misalnya perpustakaan. Jadi perpustakaan kalau kita mau jujur itu kan kita belum manfaatkan secara optimal. Jadi maka mohon maaf kalau dalam hal pengadaan buku kali ini kita juga harus mulai hati-hati kata-kata itu. Jadi walaupun banyak sekali tawaran dan itu penting bagi kita, tapi kalau nanti kedepannya tidak membawa dampak yang positif ya lebih baik kita tinggalkan dan beralih ke yang lain. Itu contohnya perpustakaan. Kemudian juga kemarin seperti yang sudah saya ungkapkan masih literasi juga, lingkungan kita itu kan belum istilahnya, mungkin Bulus bisa istilah yang tepat itu apa? Istilahnya belum mendukung untuk literasi gitu. Lingkungan kita belum lingkungan yang literate kita. Terus betul. Ada Bulus, Bu Putri dan Pak Agung mungkin bisa menerangkan.
Jadi bagaimana kita bisa mengkondisikan lingkungan kita itu benar-benar mendukung untuk tumbuh berkembangnya dan optimalnya literasi, maksudnya itu. Nah ini kan sudah belum kita optimalkan. Yang berikutnya juga walaupun di kelas-kelas itu ada tulisan pojok baca. Nah ini sudah pojok baca, tapi isinya tidak ada. Ini yang mau dibaca karena tulisannya pojok baca. Nah ini mungkin sudah. Nah ini dari MKKS dengan dinas itu sudah istilahnya sudah memfasilitasi, sudah membuat pelajaran itu namanya brilian atau apa. Yang besok sekolah itu dalam tanda petik diwajibkan membeli sejumlah minimal sejumlah kelas ditambah dua atau tiga, ditambah tiga. Harapannya kan semua kelas ada, kemudian ruang guru, ruang perpustakaan dan untuk kepala sekolahnya. Jadi nanti kedepannya itu juga harus kita pikirkan karena mendukung untuk literasi. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana pembelajaran kita itu menguatkan literasi dan numerasi. Literasi itu bukan hanya tanggung jawab guru bahasa, numerasi bukan hanya tanggung jawab guru MIPA, matematika dan MIPA, tapi semua kan begitu. Jadi mungkin perlu kita diskusikan bersama. Nah, monggo dari apa yang saya ungkapkan tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan. Mungkin berkaitan dengan tugas pokok Bapak Ibu sendiri. Dan ini yang mungkin menjadi ganjalan. Seperti katakanlah tadi saya menyinggung perpus, berarti yang merasa tersinggung kan Bu Tati dan teman-teman perpus. Jadi kan sebenarnya Bu Tati itu dari dulu punya ide bagaimana perpusnya itu supaya ramai dikunjungi. Ada di Bu Tati. Atau diawali Bu Tati saja, kalau Bu Tati bisa menyampaikan Bu Tati. Terima kasih Bapak. Mungkin dari sisi literasi untuk perpus saya memberikan usul bagaimana kalau diadakan lomba mading antar kelas. Jadi misalkan nanti setiap bulan itu dari kelas misalkan 7A memasang mading dipasang di perpustakaan, nanti untuk kelas lain kan bisa untuk menyambangi, melihat dan menilai sendiri dari hasil dari kelas lain itu seperti apa. Terus nanti di akhir tahun itu nanti diberi reward dari kelas yang juara. Begitu Bapak. Mungkin diawali dengan lomba mading. Terima kasih. Ini dari Bu Tati sudah menyampaikan idenya. Itu sebagai bentuk apresiasi terhadap anak dan juga untuk memotivasi anak biar berkunjung ke perpustakaan, ada lomba. Monggo yang lain kalau mau menanggapi. Monggo. Dari guru bahasa Indonesia. Burus, monggo Burus. Terima kasih kaitannya dengan literasi dan menguatkan unsur kegiatan di perpustakaan. Mungkin di akhir semester atau akhir tahun itu ada rekap atau penghitungan. Kemudian untuk anak-anak yang jumlah kunjungan terbanyak itu mungkin juga perlu diberikan apresiasi. Kemudian kalau pengalaman dulu ini pernah kami lakukan untuk anak-anak itu biar ada yang masuk walaupun 1-2 itu ada beberapa anak yang merupakan perwakilan dari kelas, kemudian diminta untuk membantu bekerja di perpustakaan. Istilahnya bukan kita memberdayakan anak untuk bekerja tidak, tapi semata-mata hanya untuk ini ya, melatih atau membuat mereka itu walaupun mungkin awal-awalnya dengan terpaksa datang ke perpustakaan, tapi nanti pada akhirnya kita akan menjadikan sebuah kebiasaan yang ini akan bisa menjadi kegiatan literasi. Terima kasih.
sama. Iya, terima kasih Mas. Yang lain kan sebelum nanti kita simpulkan. Oh, mau Pak. Untuk perpustakaan itu saya kira semua bisa melihat dalam keadaan fisiknya sangat memprihatinkan. Ini saya kira perlu untuk merevisi tempat ini itu untuk lebih baik karena sepronos dari belakang itu bentuknya cuma seperti itu. Mungkin kalau dibuat yang lebih menyenangkan terhadap anak untuk berjumlah, mungkin banyak di samping itu juga hubungan dari itu sangat kuat karena untuk akhir ini kelihatannya itu sangat pasif sekali. Dulu berkunjung siswa itu terhitung banyak Pak. Mungkin sekarang mungkin pengaruh dari HP itu juga bisa juga, tapi membaca itu saya kira lebih mengena sekarang daripada kita membaca di HP. Makanya untuk mohon maaf itu Bapak Ibu guru itu yang berkompeten untuk mendorong anak rajin membaca, itu mungkin bisa digalakan untuk anak-anak supaya rajin membaca di belakang. Dan kita bertanggung jawab untuk membuat tempat itu lebih nyaman. Dan juga buku-bukunya perlu kita evaluasi setiap tahunnya atau setiap semesternya itu untuk bisa ditambah mana yang anak lebih suka untuk dibaca anak. Itu juga kita tambah lagi. Ya, terima kasih Pak Arif. Bagus sekali Bapak Ibu kita. Yang lain masih ada Bapak Ibu? Sudah? Cukup? Oke, kalau saya menanggapi nanti semoga diambil ke sana. Sebenarnya dari 3 teman kita yang menyampaikan tadi ada benang merah, artinya saling terkaitan, dan itu sebenarnya nanti kita kalau bersama-sama dengan tadi apa yang kita miliki kita optimalkan dulu, dan kemudian nanti kita akan bisa mengambil keputusan itu. Intinya yang pertama adalah bagaimana menguatkan atau mendorong meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi nanti juga. Kenapa literasi? Saya kira Bapak Ibu sudah paham. Literasi itu tidak hanya baca tulis, tapi juga numerasi itu termasuk bagian dari literasi secara umum. Nah, oleh karena itu mungkin nanti juga bisa menjadi atau bisa sekarang diinventaris untuk kita kaji lebih lanjut dan kita putuskan untuk menjadi program berikutnya. Jadi salah satu kendala kita memang adalah tadi masalah fasilitas perpustakaan, kondisinya seperti itu. Dan kemudian juga hal seperti ini diperkuat lagi anak-anak adalah dengan boleh membawa HP. Jadi menjadi satu tantangan, bukan kendala sebenarnya. Tantangan bagaimana bisa kalau yang ada di perpus itu dengan kondisi yang itu, tapi anak tetap merasa nyaman dan senang berkunjung di situ, walaupun mungkin tetap HP bisa dimanfaatkan. Ini PR-nya Bu Tati dan teman-teman. Kemudian kalau idenya Bu Tati tadi masalah magih dan seterusnya, tapi dengan kondisi perpus belum diperbaiki, nanti juga akhirnya kembali lagi anak malas di situ. Dan kemudian Bapak Ibu, nah ini sekali lagi sebenarnya bisa kita ambil langkah yang minimal anak-anak itu bisa kembali minat untuk berkunjung ke perpus, untuk menulis, untuk membaca dan sebagainya. Jadi salah satunya tadi, kalau perpus memang kondisinya seperti itu, kita bisa membuat lingkungan kayak teks, itu salah satunya. Nah, perpus yang ada itu kita optimalkan. Mungkin saya sempat ngobrol dengan salah satunya Bu Nur, lalu koordinator pembiasaan budaya dari kajiannya budaya, kemudian juga Mbak Fitri dan yang lainnya Bu Tati juga. Nah, mungkin kalau perpus itu kita seadanya dulu Pak, kalau tidak maksudnya tidak memperbaiki hubungan, karena kita perlu dana banyak. Kita berharap dari DAK juga ternyata tahun ini sudah kita belum bisa. Kita hanya berharap nanti paling cepat tahun depan itu kita mengharapkan perpustakaan bisa direhab. Nah, mungkin salah satunya kita rubah apa yang ada di perpustakaan. Kalau sekarang banyak mejanya, banyak bukunya yang masih baru, belum pernah dibuka dari membeli pertama kali. Nah, itu kan sudah perlu kita evaluasi. Nah, nanti kita ambil yang tidak bermanfaat. Dan kemudian misalnya anak-anak itu biasanya kalau membaca itu senang gelosoran.
senang glosor gitu. Nulis juga glosor, maca glosor, pakai HP juga glosor, bahasa itu kan itu. Nah mungkin kalau kedepannya, mungkin sebelum tahun ajaran coba kita coba format bersama. Kita coba perpus itu dibuat esehan. Itu salah satunya mungkin. Jadi sehingga meja-meja yang ada di situ tidak memenuhi. Kemudian buku-bukunya kalau memang itu pakai digunakan kita taruh saja di kelas. Bisa menjadi referensi. Jadi kalau anak-anak itu diminta mencari sumber bahasa, tidak ada alasan tidak bawa HP, tidak punya pakai data, bisa membaca. Mungkin beberapa ya khususnya kurikulum 2013 itu kan bisa dimanfaatkan untuk tambahan referensi. Bilang nggak apa-apa Bapak itu. Jadi lebih baik bilang tapi digunakan gitu, digunakan daripada di perpus tidak hilang aman, tapi sudah tidak dipakai kan malah percuma. Dan kemudian juga bagaimana supaya perpus ada pengunjungnya? Ada beberapa sekolah itu punya program bahwa setiap pembelajaran itu ada jam wajib kunjung perpustakaan. Artinya dalam pembelajaran Bapak Ibu tidak jam istirahat. Mungkin pelajaran olahraga katakanlah walaupun itu banyak fisiknya, ya suatu saat biasa saja ke perpustakaan. Mungkin juga perlu. Kalau ada yang jadi terlebih dahulu tentu saja Bapak Ibu pengakunya lihat dulu di situ ada sumbernya enggak? Ada sumber yang bisa untuk anak menjadi referensi atau yang lain enggak? Ya harus dilihat dulu. Kalau itu kemudian bisa itu. Kalau perlu dijadwalkan berarti. Pokoknya mata pelajaran ini hari ini harus berkunjung ke perpustakaan. Ya ini lama-lama kan akan membuat kebiasaan tadi, maka memang ya namanya kebiasaan itu kan pertama harus dipaksa. Nah kemudian yang lain tadi masalah madi. Kalau di perpus mau dibeli madi, monggo nanti juga perlu dipikirkan. Nah madinya itu seperti apa? Nah maka dari itu kan sudah saya pernah tanya pada pembina OSIS di sini memang tidak ada madin atau baru tidak berjalan. Nah madin pun kan sebenarnya bisa di perpus bisa, di lobby itu kan terlalu longgar sebenarnya. Lobby itu kan sebenarnya tempat yang nyaman untuk ngobrol atau apa ya. Tapi kalau bersih tidak ada tulisan apa-apa, tidak ada bahasaan ya mungkin bisa diberi itu. Bahkan kalau saya malah punya pemikiran bagaimana kalau sebagian dari lobby itu kita jadikan pojok baca. Nah, mungkin kita berikan rak kecil saja. Di situ koran-koran itu kita langganan gitu ini. Tapi Bapak Ibu kan nggak pernah baca, datangnya pasti 2 hari sudah lewat baru datang. Itu juga mungkin satu kelemahan. Dan juga sekolah kita itu kan langganan di samping koran Suara Merdeka juga ada Suara KPK apa itu? Nah, masalah KPK itu. Kemudian juga Apisena yang Bapak Ibu beli tadi tidak pernah dibaca. Nah itu kan mungkin satu cara nih. Nanti kedepannya coba kita rumuskan bersama dan itu kita coba laksanakan bersama di tahun depan. Jadi sekali lagi gunanya kita berdiskusi itu salah satunya itu. Oke, maka nanti menjadi catatan dulu Bu Tali dan Bu Indri nanti di awal ke depan kita bahas lagi. Ya, terima kasih masukannya dari Bapak Ibu. Jadi saya kira sudah merupakan hal yang baru. Artinya bahwa forum seperti ini memang sangat perlu untuk bisa dilaksanakan. Dan termasuk tadi mungkin dari hal itu, nah, nanti Bu Puji selaku direkturnya Mobil, itu mungkin bisa merumuskan itu Bu. Jadi mungkin Bu Puji, Bu Esti melihat anak-anak sekarang itu malas baca. Ini satu masalah gitu. Itu mungkin bisa dipecahkan nanti bisa menjadi agendakan untuk menjadi materi di situ di dalam kegiatan komunitas belajar kita. Itu Bapak Ibu mungkin masih ada lagi terkait dengan ini. Jadi tadi kalau kembali pada sekali lagi, nah ini saja. Nah yang ini tadi Bapak Ibu memang pada dasarnya yang direkomendasikan sangat penting itu adalah masalah literasi. Oleh karena itu mohon nanti beberapa kegiatan yang direkomendasikan nanti ke depannya kita
rapat kembali, termasuk nanti menjadi bahan pertimbangan kita untuk menyusun indikator RHK kita yang akan kita ambil di dalam pengelolaan kinerja di semester yang akan datang. Itu kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu. Mungkin mau Pak Bu terkait dengan perpustakaan usul untuk yang nanti pemegang perpustakaan itu kan biasanya ganti-ganti Pak, tergantung siapa nanti yang butuh jam dan punya cover push. Nah ini mungkin strukturnya nanti bisa dipatenkan Pak. Di antaranya nanti untuk yang membutuhkan jam untuk cover push itu siapa di sini yang punya cover push, misalnya ada berarti ada butur, biar nanti berdua ini menjadi satu di strukturnya perpustakaan, sehingga siapa nanti yang berganti-gantian intinya berada pada pucuknya perpustakaan itu nanti bisa saling membantu. Kemudian untuk terkait sarana prasarana yang non fisik mungkin nanti Bu Tati bisa mengusulkan ke Bendahara Bos, Bu Fitria dan Pak Toto untuk mengadakan e-katalog buku Pak, sehingga memudahkan petugas perpus juga untuk mengkatalogkan buku yang sebanyak itu. Dan penataannya pun kalau kita punya e-katalog mungkin saja bisa lebih tertata seperti itu. Sekian Pak Gubernur. Terima kasih Pak Guru. Ada lagi? Mohon maaf tadi kalau misalnya penjelasan saya bicarakan berseberangan dengan Pak Arif tadi nih Pak, mohon maaf. Kalau Pak Arif tadi lebih memilih anak-anak harus membaca buku secara fisik lebih Pak. Nah mungkin anak-anak zaman sekarang ini itu memang sudah di era digital, dan kalau pengalaman saya, kalau saya mau belajar anak saya pakai buku itu cenderung males, tapi kalau sudah pakai laptop asik seperti itu. Anak-anak kita pun seperti itu Pak. Kalau saya tanya-tanya, ada yang hobinya membaca, ya terus membacanya itu novel misalnya di Wattpad dan sebagainya. Nah itu kan saya sebatas kamu harus pintar-pintar loh dari bahan bacaan, karena itu banyak juga yang untuk konten dewasa. Nah mungkin dimulai dari yang punya link tentang novel yang lebih mendidik, yang sekiranya itu bagus untuk anak-anak. Nah itu mungkin bisa direkomendasikan ke anak-anak membaca secara digital. Terima kasih. yang lain Bapak Ibu masih ada? Untuk menambahkan dari yang disampaikan Desti, untuk yang ini itu kan dulu membuat saya buku itu ya Bu Putri, terus kan karena kan baru pojok baca, tapi sudah saya coba memasukkan buku yang non fiksi dan lain, cuma karena kami memang masih bingung untuk pengisian buku itu kita mengambilnya dari mana, seperti itu Bapak. Terus untuk yang tim, betul sekali tadi saya juga mau mengusulkan, karena kalau tidak ada tim hanya 2 orang itu memang kesulitan untuk memulainya Bapak. Jadi mungkin dibentuk tim tetapnya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Yang terakhir mungkin ada lagi. Kalau tidak, kita tanggapi ini bukan merupakan satu keputusan akhir, ini pernah anggapan nanti menjadi pembicaraan untuk penyusunan program tahun ke depan. Jadi berkaitan dengan perpus, sekali lagi memang yang utama kalau literasi memang dari nama sekolah, memang perpustakaan itu bagaimana menjadi sumber, artinya benar-benar anak itu merasa nyaman di situ untuk belajar. Lepas dari itu nanti dengan secara fisik atau dengan menggunakan teknologi lewat HP dan sebagainya, itu nanti kita pikirkan bersama. Kemudian juga berkaitan dengan tadi Bu Tati menyinggung pojok bacaan online. Saya itu terinspirasi dari salah satu teman. Ada satu sekolah itu yang mengembangkan itu dengan karena anak tadi Bu Desti. Jadi anak itu lebih suka itu, kita mengembangkan saja pojok baca online. Jadi di situ nanti referensi Bapak Ibu yang digunakan, kalau bukunya terbatas bisa Bapak Ibu masukkan di situ. Jadi katakanlah PKN misalnya, pendidikan Pancasila.
ternyata buku paketnya kok tidak cocok dengan kurikulum. Dan kita bisa mengambil beberapa artikel yang pas dengan itu, kita masukkan di situ, atau linknya kita beritahukan lewat di situ, nanti anak biar mencari sendiri. Nah ini barangkali juga memancing atau memicu anak untuk tadi membaca dan membaca terus. Itu kalau online-nya, kalau dengan alasan bahwa anak itu lebih cenderung situ. Tapi juga terkendala oleh tadi, kalau yang namanya online kan kita juga perlu fasilitas dalam bentuk kuota internet atau apa yang lain. Kita terbatas, tidak mungkin memenuhi semua. Dan kita atasi dengan cara yang lain. Ini paling tidak Bapak Ibu satu hal yang terutamanya fokus itu ini. Jadi dari semua terlibat di sini kan kita bisa menemukan nanti paling tidak gambaran ke depan. Ya, saran dari semua, insya Allah nanti kita akan perhatikan dan juga akan kita tindak lanjuti dalam artian bahwa kalau memang hubungannya dengan sarana ya sebatas kemampuan kita, tapi apa yang ada itu kita optimalkan dalam rangka untuk ya kembali lagi pada pencapaian visi kita, visi sekolah kita. Yang jelas ini adalah satu bukti nyata bahwa apa yang sudah kita programkan, kita rancang secara terencana dengan baik dan kita laksanakan dengan baik juga ada hasilnya. Begitu saja nih Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal yang lain perlu dikomunikasikan mungkin di lain kesempatan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih atas peran partisipasi Bapak Ibu sekalian. Apabila saya dalam manunya dan kekurangannya, saya mengucapkan mohon maaf yang seterus-terusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Paparan visi misi sekolah dari beliau Bapak Suhardi, kami ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kedepannya dapat membawa kebaikan dan kemajuan bagi sekolah kita bersama untuk menjadi sekolah yang lebih baik di masa mendatang dan selalu siap menghadapi tantangan. Sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.